Hai semua, saya Andi, kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semacam iki dan saya ketahui. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita lanjutin ya diskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar senapan ya, yang sering ditanyakan oleh para bidil semuanya ya. Oke, sebelumnya sudah kita bahas 5 pertanyaan ya. Kemudian kita lanjut lagi pertanyaan yang sering kayak saya dapatkan dari teman-teman semuanya. Itu begini, ya. Kalau saya menembak, sudah saya zero di jarak tertentu ya, mungkin 50 meter gitu ya. Begitu sudah saya zero, saya tembak, berubah ke kanan. Saya tembakin lagi, dia ke kanan lagi kan gitu ya, bisa gitu ya. Nah, kenapa kok bisa begitu? Ya, itu pertanyaannya ya. Jadi jawabannya teman-teman semuanya, ini sepengetahuan saya ya. Kalau pada jarak yang sama, teman-teman nembak ya, tembak dek udah dizeroin titik tengah ya, dek ke kanan lagi, zeroin lagi, dek ke kanan lagi gitu ya. Itu kita harus curiga teleskopnya teman-teman ya. Teleskopnya itu kritikalnya nggak apa ya, konsisten ya, sehingga di dalam tuh gerak gerak dikit, gerak dikit gitu ya. Jadi walaupun kita zero, kalau dia gerak lagi di dalam ya nanti hasilnya akan berubah lagi ya, karena kan kita ngikutin titik yang direktikal ya. Nah, itu teman-teman yang membuat kita stres biasanya nembak itu ya. Apalagi kalau lagi setting senapan munte gitu ya, untuk nembak 41 meter gitu ya. Ya, karena targetnya kecil ya. Itu akan sulit sekali kita akan menemukan apa ya, settingan yang pas ya, karena teleskopnya yang kurang bagus gitu. Itu pertama. Kemudian kalau kita yang kedua, kalau kita menembak pada jarak 25 meter bagus ya, pas tengah ya. Pada saat 25 meter ditembakin terus pas tengah gitu ya, mundur gitu ya, mundur ke 50 meter agak ke kanan sedikit gitu ya, ya. Mundur lagi 100 meter ke kanan lagi kan gitu ya perkenaannya ya. Nah, kalau kasusnya seperti itu, kemungkinan besar masang teleskopnya nggak pas, nggak center ya, antara laras sama teleskop ini agak agak begini sedikit ya. Nah, begitu jarak semakin jauh, teleskopnya semakin jauh tuh ya, serongnya semakin jauh ya. Itu yang terjadi kalau kita jaraknya beda ya, pada jarak 25 meter bagus satu cross gitu ya, pada jarak 50 meter agak ke kanan, jarak 100 meter satu dot gitu ya, itu berarti teleskopnya, kemungkinan seperti itu ya. Berikutnya lagi teman-teman, kalau kita yakin teleskopnya benar gitu ya, kita yakin teleskopnya benar, udah kita tes kayak apa benar. Yang kedua kemungkinannya adalah larasnya yang bengkok gitu. Udah benar nih ya, kan intinya sudutnya menyimpang nih antara laras sama apa namanya teleskop ini teman-teman ya. Kalau udah yakin nih, udah dites di senapan lain gitu ya, teleskopnya nggak apa-apa ini, bagus. Oh berarti bukan teleskopnya itu. Dipasang lagi senapan ini, ternyata perkenaannya sama ke kanan lagi gitu. Nah, kita curiga larasnya bengkok. Tes saja larasnya, ya kasih meja yang ada kacanya gitu ya, yang rata bener, gelindingin itu, ya gelindingin aja itu. Ya kalau dia gelindingnya smooth, lurus, nah berarti itu berarti bagus. Kalau gelindingnya begini, nah gini ya, itu berarti larasnya bengkok teman-teman. Jadi itu kendala kenapa kita nggak bisa kena nembak itu pas cross terus ya. Kemudian berikutnya ada yang tanya lagi, kenapa eh, peluru saya larinya spiral? Nah, itu yang sering ditanya juga. Terus terang saya nggak paham teman-teman, spiral itu seperti apa. Ya peluru pasti spiral, nggak ada peluru keluar dari laras, lurus ke sini nggak ada. Dia muter, muter itu spiral ya. Kalau kita per itu spiral, spiral per itu. Ya. Dan peluru memang muter karena ada laras yang ada alurnya gitu. Ya, alur itu memang tugasnya memutar, makanya ada namanya twist rate ya, twist rate. Makanya saya nggak paham itu kalau ditanya kenapa eh, sarapan saya memisnya
spiral gitu ya keluarnya. Ya. Saya selalu jawab nggak tahu spiralnya kayak apa, kan pasti spiral gitu ya. Dan saya jawabnya biasanya begini, saya nggak pernah lihat tuh apa peluru saya spiral tuh ya. Karena begitu kencengnya teman-teman ya, begitu kencengnya nggak kelihatan gitu, spiral itu nggak kelihatan gitu. Kalau asumsi iya, gitu. Tapi kalau kelihatan nggak kelihatan ya. Mungkin yang dimaksud spiral perkenaannya gini-gini. Ya nggak tahu juga ya, makanya yang untuk kasus ini spiral saya belum tahu sama yang dimaksud oleh penanya. Sering kali ditanya, tapi saya tanya balik yang spiral yang dimaksud seperti apa gitu ya. Itu nggak pernah ada jawaban teman-teman semuanya ya. Jadi kalau ada pertanyaan spiral-spiral, ya peluru itu larinya pasti spiral di dalam tuh di plot twist gitu, muter ya. Ya muter kan ya kan. Itu spiral itu namanya. Ya. Nah, kalau larinya kanan kiri kanan kiri kanan kiri gitu ya. Nah, itu baru kita jawab ya. Teman-teman, kalau kita uh, milih senapan ada twist rate namanya. Twist rate itu putaran pada panjang tertentu ya. Kalau 7117 berarti ya satu kali putaran 17 in kan gitu kan. 118 berarti satu putarannya itu 18 in gitu ya. Nah, coba diperhatikan teman-teman yang punya laras. Laras 60 cm ya, twist rate 117. Itu 17 in itu berapa senti itu? Sekitar berapa? Ya sekitar 40-an kan ya. Artinya 60 cm itu nggak sampai 2 kalinya putaran. Ya. Saya belum nemu itu yang namanya perusahaan mendesain larasnya lebih dari 2 kali putaran. Gitu ya. Nah, kalau ada yang jual nggak? Ada. Tapi tentu request kita gitu ya. Ya, jadi request kita ternyata ininya dua kali putaran ya. Jadi memes itu diputar 2 putaran di dalam laras. Akibatnya apa teman-teman? Biasanya gitu ya, biasanya ini ya. Belum ada ilmu pastinya ya, biasanya itu kalau laras yang twist rate-nya rendah 1/13 gitu ya, contoh ya, itu kan untuk minus gede ya, itu diperuntukkan untuk laras-laras bogel 30 cm gitu ya. Nah kita 1/13 panjangnya 60 cm gitu, 2 kalinya, biasanya kalau 2 kalinya gitu tuh, zigzag ya, kena gini, nanti jarak berapa lagi kenanya begini, jarak berapa lagi kenanya begini gitu. Pada jarak yang berbeda, nanti perkiraan beda itu. Jarak 20 meter, oke, kena yang kanan sedikit ya. Nanti di 40 meter ke kiri, 50 meter ke kanan gitu. Zigzag kan itu kan. Ini apa itu yang dimaksud spiral yang saya nggak tahu ya. Kalau itu yang dimaksud berarti twist rate-nya itu putarannya terlalu tinggi ya 1/13 gitu ya. Tapi panjang sekali sehingga dalam satu laras peluru itu diputar 2 kali putaran atau lebih kan ya. Coba aja biasanya peluru itu diputar nggak sampai 2 kali putaran teman-teman, supaya dia nggak kanan kiri ya. Oke, itu aja teman-teman semua ya untuk kali ini part 2. Nanti kita sambung part 3, kita ngobrol. Ini saya lagi persiapan mau berangkat gitu ya, ke teman-teman, mengunjungi teman-teman di Mamuju ini. Itu aja yang bisa saya kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe. Salam selaras. See you.